Oke, kita akan bahas bab yang kelima, agent types ya. Oke, jadi ada 5 tipe agen yang akan kita bahas kali ini ya. Kita mulai dengan simple reflex agents. Simple reflex agent ini adalah agen yang paling sederhana ya levelnya. Jadi dia merasakan lingkungannya seperti apa, kemudian dia bertindak berdasarkan condition action rules ya. Contohnya gini, misalnya ada smart car gitu ya, terus depan ya, kita mau merancang sebuah mobil cerdas, terus mobil ini nih pada saat dia berjalan, mobil di depannya berhenti mendadak, otomatis ya kita juga harus berhenti ya. Kalau tidak, mobil ini akan menabrak mobil di depannya. Nah itu kan mobil yang berhenti ini adalah refleks ya, tindakan refleks ya. Nah, artinya gini, jadi dia melihat bahwa mobil di depannya berhenti, maka if mobil di depannya berhenti, maka yang dia lakukan adalah berhenti juga kan gitu ya. Itu simple reflex agent. Nah, kalau model based reflex agents ini ada perbedaannya di sini bahwa dia juga mempelajari model dunianya itu seperti apa. Ya, ada how the world evolves. Contohnya gini, misalnya ada mobil ya terus dia mau menyalip kendaraan di depannya. Dia harus tahu dulu kan posisi kendaraan yang lain tuh di mana ya. Kemudian lajur kanan sama lajur kirinya tuh kosong apa enggak gitu. Kalau kosong, dia tahu ya bagaimana dunianya, lingkungannya. Dia bisa kan nyalip karena tahu oh lajur kirinya kosong berarti nyalip nih kayak gitu. Nah, itu udah masuk ke model based reflex agent ya. Perbedaannya di sini. Nah, kalau goal based agents ya, ini sekarang udah lebih kompleks lagi ya. Artinya gini, kalau cuma punya model based agent ini nggak cukup ya. Nggak cukup karena artinya gini, kalau kita mau buat smart car, kita juga harus tahu kan si mobilnya ini mau menuju kemana ya, punya tujuan kan gitu. Katakan tujuannya adalah dari rumah ke kampus kan gitu ya. Kalau dia tahu tujuannya ke kampus, dia bisa memilih ya, menyeleksi aksi apa yang mau dia ambil gitu ya. Contohnya gini, ya, jadi dia udah mensense dari lingkungannya, terus dia mau pilih misalnya katakan jalan A atau jalan B nih untuk ke kampus gitu kan ya. Dia tahu kalau misalnya jalan A itu licin kondisinya dan pada saat itu sedang hujan. Maka karena dia tujuannya adalah sampai ke kampus dengan selamat, dia memilih jalan B. Nah, itu udah goal based agent. Jadi ada tujuannya yang mau dicapai ya. Di sini ada perbedaan ya. Bukan lagi if then rules ya, condition based rules, tapi udah ada goals-nya di sini yang menentukan aksi apa yang mau saya pilih gitu. Nah, apa kekurangannya kalau goal based agent ini ya? Sayangnya nih umumnya dia hanya ya membedakan antara happy stage or unhappy stage. Jadi gini, dia mencapai tujuan ya happy atau dia tidak mencapai tujuan. Tetapi terkadang ya untuk mencapai tujuan ini kita ada level of happiness-nya kan, degree of happiness-nya. Misalnya gini, kan kita mau dari rumah ke kampus nih, ya terus ada 2 alternatif jalan, misalnya mau ke IPB bisa lewat Darmaga yang jalan Darmaga depan atau lewat C4 kan kayak gitu. Nah, tapi misalnya kita performance measure-nya untuk mengatakan sukses tuh kalau kita bisa sampai tepat waktu ya dan cepat dan selamat gitu misalnya. Nah, terus artinya kita bisa aja lewat Darmaga depan, tapi misalnya macet gitu ya. Kita tetap sampai ke kampus, tapi mungkin macet sehingga degree of happiness kita nggak mencapai goals-nya dengan istilahnya level degree of happiness-nya mungkin tidak setinggi kalau kita lewat C4, karena C4 mungkin cepat, terus kita nyampainya tepat waktu, terus kita nyampe ke tujuan juga kan gitu ya. Jadi ada 2 alternatif tujuan, tetapi degree of happiness-nya kan berbeda gitu ya. Gitu. Tapi karena happiness ini tidak terdengar terlalu ilmiah gitu ya. Jadi digunakan istilah utility gitu. Jadi utility based agent ini selain juga mempertimbangkan tujuan, dia ada degree of happiness juga ya. How happy I will be in such a state gitu. Tadi ya contohnya bisa lewat 2 jalan, tetapi lewat jalan alternatif lebih dipilih karena lebih cepat misalnya kayak gitu dan lebih cepat mencapai tujuan gitu ya. Nah, secara teknis ya, rational utility based agent itu akan memilih aksi yang akan memaksimalkan ya expected utility-nya ya. Jadi dia akan memilih aksi yang akan memaksimalkan
dia dalam mencapai tujuan, kan gitu ya, karena kita sedang membahas rational agents. Jadi utility based agent ini ya adalah rancangan agen cerdas yang bagus ya untuk kalau kita ingin mendesain, merancang agen cerdas kayak gitu. Nah sekarang ya utility based agent ini juga bisa ditingkatkan nih performanya dengan yang namanya learning agent ya. Nah, learning agents ini kan dengan sekarang munculnya machine learning kayak gitu ya, agen-agen yang bisa belajar. Nah, kenapa kemudian ada learning agents kan gitu? Karena lingkungan itu kan berubah ya, artinya agen itu juga harus mempelajari ya perubahan yang ada di lingkungan agar bisa beradaptasi ya, dan juga rasanya sulit sekali ya merancang sebuah agen yang bisa mengantisipasi semua kemungkinan dalam dunia kita yang tidak bisa diprediksi seperti itu. Artinya kalau kita bisa membangun sebuah agen yang bisa belajar ya, ini akan sangat penting ya dalam kondisi kita, kondisi dunia saat ini kan, dia bisa adaptif seperti itu. Dia bisa belajar dengan pengetahuan yang istilahnya dia miliki, dia bisa mempelajari lingkungannya dan dia bisa menghasilkan harapannya outcome ya, aksi ya yang lebih istilahnya memaksimalkan tujuannya gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada environment, ada sensor. Nah, di sini ada performance standar, ada kritik di sini, ada feedback juga, ada learning element sehingga agen ini bisa belajar ya. Nah, di sini ada knowledge juga gitu. Jadi selain tadi tahu tujuannya apa, juga ada utility-nya ya, degree of happiness-nya itu juga dimiliki oleh learning agent ya. Tapi artinya di learning agent ini dia ada proses pembelajarannya, dia punya knowledge-nya, dia bisa lebih adaptif ya, sehingga aksi yang dihasilkannya pun bisa lebih maksimal ya, memaksimalkan expected goal-nya gitu. Ya, dia jadi bisa memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai. Oke, teman-teman seperti itu. Untuk lebih dalamnya, jika ingin mempelajari lebih dalam, teman-teman bisa membaca buku Russell Norvig ya, yang judulnya Artificial Intelligence: A Modern Approach. Terima kasih.